2023. Ya. Nah, kamu kasih keterangan ini tahun berapa gitu ya. Setiap kamu mendapatkan referensi harus ada keterangannya pada tahun berapa, sehingga nanti sebelahnya ini kan harga satuan ini tahun berapa dikasih di kolom H, misalkan ini tahunnya tahun berapa, ada yang 2021 misalkan, ada yang tahun 2022, ada tahun 2023, terus di kolom I nya kasih indeks konstruksi, baru kolom HIJ-nya, kolom J-nya harga tahun 2023, konversi harga ke 2023 gitu ya Mas. Yang lain juga begitu ya, supaya jelas nanti referensinya itu kamu ngambil referensi tahun berapa. Ya baik Pak, nanti akan saya tambahkan lagi ya Pak. Kemudian juga kami melakukan rekap biar lebih mudah dalam masukkan ke dalam rencana anggaran biayanya. Ya, nah ini nanti setelah berikut kami menggunakan beberapa kode untuk masing-masing upah, material sama peralatan, Mbak. Iya. Nah ini kamu juga harus kasih referensi tahun berapa jadinya. Kalau sudah rekap, ini harusnya udah di tahun 2023. Ya. Pak maksudnya ya? Ya, Pak. Nanti ya, akan saya nanti. Ya, terus lanjut dulu. Kemudian berikutnya kami menghitung analisa harga satuan dengan seperti ini, Pak. Jadi yang pertama untuk ASP dengan kode ASP 001 itu pemasangan pagar pengaman. Kamu tambahkan Mas, referensinya ini kan ASP 01, referensinya dari mana? Misalkan Pemkab atau Pemprov Aceh, Pemprov Sumatera Barat, itu harus ada referensinya ya, supaya nanti kalau di trace kamu masukkan ke sampingnya ada screenshotnya, sehingga orang akan nge-trace-nya itu gampang, kamu ngambil dari mana ya. Misalkan dari SNI, misalkan dari PUPR, dan sebagainya. Iya Pak, untuk referensinya sendiri, per item itu belum saya tambahkan. Nanti setelah asistensi ini mungkin akan saya perbaiki lagi ya Pak. Iya. Ya, tapi secara keseluruhan, saya sudah menglinkkan ini ke ini yang sebelumnya. Ya, jadi itu sudah link semua ya? Iya, sudah link semua Pak, betul Pak. Oke. Ini sudah kami linkkan. Kemudian untuk pekerjaan selanjutnya sudah di-linkkan juga Pak. Oke. Kemudian juga saya melakukan rekap dengan total 24 ASP. Dan kemudian kami menghitung juga buat RAB-nya Pak. RAB-nya mungkin di sini belum ini Pak. RAB-nya sebagai contoh kami menghitung untuk pekerjaan struktur atas di lantai 1 dengan seperti ini Pak. Mas, coba kamu cek ini cetakan beton kolom 50.000 ini terlalu murah ini. Kamu cek di analisis harga satuannya. Iya Pak, untuk backcasting ininya, backcasting kolom saya bagi 10 karena saya menggunakan backcasting phenolic film, bukan backcasting biasa Pak. Jadi ini bisa digunakan untuk 10 kali pemakaian, yang mana hasil jadi 50.000 Pak. Tak mungkin bisa dipakai 10 kali. Kamu cek di standar analisis harga satuannya ya. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk harga segini itu Pak normal atau bagaimana Pak? Untuk pekerjaan lantai ini kami sudah mencapai 1 miliar. Enggak, dari harga satuannya besi itu terlalu mahal, backcasting terlalu murah. Masih belum normal ya Pak? Iya. Kalau beton 1.800.000 terlalu mahal.
Nah, nanti kamu cek coba di analisis harga satuannya. Coba saya cek satu. Kamu gunakan mana yang begestingnya? Yang lain coba lihat juga ya. Baik Pak, sebentar. Untuk backlistnya yang AS begestingnya mana? ini yang 29. Ini Pak, untuk kolomnya yang ini Pak. Nah itu kalau 500-an mungkin masih masuk akal, tapi kalau 50.000 itu aneh. Kalau kamu cek tadi di 50.000 keluarnya. Nggak salah. Coba cek tadi di RAB-nya. Ya, coba saya buka. Kamu nggak salah link dah. Nah itu 50.000. Ininya saya bagi 10 Pak. Oh iya. Di sini saya bagi 10. Bukan karena itu di sananya kamu bagi 10. Oh, harus di AS ya Pak, yang dibagi 10. Iya, AS-nya itu sudah termasuk dalam pembagiannya. Makanya referensi yang kamu gunakan mana HS-nya itu, bukan kamu langsung bagi, karena di komponen dari koefisien itu sudah termasuk pembagian berapa kali dipakainya itu loh. Paham maksudnya ya? Iya baik Pak, paham Pak. Kamu ngarang langsung kamu bagikan 10, karena di analisis harga satuan itu sudah diperhitungkan biasanya bisa tiga kali penggunaannya. Itu sudah baik. Nanti kami ubahkan di AHS ya Pak. Koefisiennya. Jadi jangan ngarang mana yang dasar yang kamu pakai. Ngerti maksudnya jangan ngarang itu. Kamu ngarang sendiri, sudah koefisien itu sudah memperhitungkan kali pakainya, kamu buat lagi kali pakai yang lebih kecil. Itu aneh gitu loh. Kecuali kamu menghitung sendiri. Ya, paham maksudnya? Iya, paham Pak. Karena begesting untuk kolom, begesting untuk balok, dan begesting untuk plat, harganya beda-beda. Kamu kok bisa sama? Coba cari referensinya yang sesuai dengan begesting. Referensinya, bukan hitunganmu, referensinya. Referensinya dari mana? Masih di dalam internet lah, belum kami masukkan. Ya, tapi untuk hitungan kolom baloknya sebenarnya di AHS itu sudah berbeda-beda Pak. Tapi saya masukin ke RAB-nya itu masih salah Pak. Iya, karena itu. Di AHS ini kolom. Gini Mas, kamu untuk sementara ini kamu gunakan dasar dulu, kecuali kamu bisa menghitung sendiri. Ya, referensinya harus jelas. Referensinya dari kementerian, bisa dari PUPR, bisa dari Pemkop, bisa dari Pemkap. Ya, itu bisa kamu gunakan. Dari Surabaya juga bisa digunakan untuk menggunakan koefisiennya. Harganya saja yang disesuaikan dengan harga daerah masing-masing. Ya, itu sebagai referensi. Jangan diubah dulu referensinya, kecuali kamu bisa menunjukkan cara menghitungnya. Kalau nggak bisa menunjukkan cara penghitungnya, jangan diubah dulu. Paham maksudnya ya? Iya, baik Pak. Paham. Ya, karena koefisien itu sudah memperhitungkan mengenai penggunaan dari materialnya, berapa kali akan dipakai. Ya, baik Pak. Ya, jelas ya. Nah, terus coba lihat harga satuan pembesian.
Kamu cropping di sampingnya supaya saya tahu kamu benar nggak mengerjakannya itu ya. Juga satuan untuk pembesian ya Pak. Ya, analisis harga satuan pembesian karena terlalu mahal. Sebentar Pak. Pembesian. Ini Pak. Itu HS-nya 10 kilogram itu. Iya Pak, untuk 10 kilogram. Untuk 10 kilogram. Berarti di bawahnya kamu jadikan per kilogram dibagi dengan 10. Kalau 17.000 itu masih masuk akal. Tadi kamu buat sekitar 31.000, mahal sekali. Iya, baik Pak. Coba lihat yang di harga satuannya. Kok bisa beda ya antara kamu yang input di sini dengan yang kamu input di RAB-nya. Coba lihat RAB-nya. RAB-nya 31.000. Sedangkan itu 17.000. Ini karena ini ulir Pak. Coba sebentar. Ini Pak yang ulir. Lah, ulir sama itu harganya enggak jauh beda, Mas. Oh iya, baik Pak. Kamu salah harga itu. Per kilogramnya bukan 28.000 yang ulir, salah. Kamu dapat dari mana harga 28.000? Nanti kami ganti lagi Pak untuk harga besi ulirnya. Ya, gitu ya Mas, caranya ngecek ya. Iya, iya baik Pak. Karena kamu tidak menunjukkan di sampingnya, saya tidak tahu salahmu ada di mana. Ya dari sini kelihatan sebetulnya salahnya. Ya, terus kalau sudah dapat ini, dianalisis harga satuannya yang kamu bagi menjadi 10, bukan di RAB-nya. Kalau RAB sudah langsung masuk dari analisis harga satuan. Ya, karena di atasnya itu satuannya kilogram, tapi jenis pekerjaannya berdasarkan 10 kilogram. Maka harga satuan per kilogramnya itu langsung dibagi dengan 10. Jadi kamu harus masukkan harga satuan itu di analisisnya. Gitu nanti dia di RAB, kamu ngambil dari analisis atau rekap analisisnya. Ya, jelas ya? Jelas Pak. Ini sudah selesai belum RAB-nya semua? Untuk RAB-nya belum selesai semua Pak. Perhitungan dinding dan plafonnya belum saya masukkan. Ya, sudah kamu lanjutkan semuanya supaya RAB-nya muncul. Ya. Ya, baik Pak. Gitu ya cara ngitungnya ya. Iya, baik Pak. Terus yang lain yang sudah mengerjakan produktivitas siapa lagi? Atau ada yang mau ditanyakan hal yang belum jelas? Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan?
Ya, ada yang lain, kelompok yang lain, ada yang mau didiskusikan? Dari saya belum ada Pak, masih mau menyelesaikan RKB-nya belum beres gitu. Ya, konsepnya seperti itu ya. Kalau ada yang belum jelas tadi yang presentasi kan sudah saya jelaskan. Saya lupa tadi indeks ya tadi ya. Kamu udah mengingatkan saya. Gini Mas, tadi kamu misalkan dapat, sudah kelihatan ya, saya share ya. Ya, caranya kamu bisa gunakan ini yang dari indeks konstruksi, saya cari keywordnya ini ya, indeks konstruksi BPS, temu indeks harga perdagangan besar bahan bangunan. Nah ini munculnya seperti ini di BPS atau Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik ya. Nah di sini ada jenis bangunan. Kalau kamu konstruksi bisa menggunakan konstruksi Indonesia atau untuk bangunan bukan rumah tinggal, di sini ada bangunan tempat tinggal, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Kalau kamu rumah, kamu boleh menggunakan yang ini. Ya, nah ini adalah indeksnya. Caranya bagaimana? Bisa jelaskan. Kamu pilih tahunnya. Misalkan, tadi kamu dapat harga di tahun berapa, Mas? Saya di tahun 2021 Pak. 2021. Ini Ya, indeks betul, Pak. Ini indeks tahun 2021 ya. Nah, sekarang kan sudah bulan 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 katakanlah kamu menggunakan ini yang bulan Mei. Ya, indeks tahun 2021 bulan Mei untuk bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Boleh digunakan ini. Kamu catat ini. Ini adalah 107. Ya, nilai di tahun 2021 adalah 127. Nah, kemudian 107. Ingatkan ya, 107 ini ya. Nah, kemudian sekarang cari di tahun 2023. 2023 paling tidak kamu gunakan yang bulan April. Ya, karena bulan Mei belum ada, kamu gunakan bulan April. Bulan April itu 116. Ya, 116. Tadi berapa? 107 ya? 107,23 Pak. Nah, berapa indeks eskalasi sama dengan 116,02 dikurangi berapa tadi Mas? 107 ya? Iya Pak, 107,23. Ini berapa? Kamu coba hitung manual.
0,08. Berapa? 0,08 dulu. 0,8 0,08. berapa? Berarti ini sama dengan 8,2 sen. Ya, ini kenaikannya ya. Seandainya kamu dapat harga material di tahun 2021 tadi, ini misalkan Rp100, ya, maka ini dikalikan dengan indeks 8,2%, maka di tahun 2023 ini harganya adalah 100 ditambah 8,2% kali 100 sama dengan 100 ditambah berapa ini? 8,2 ya. Sama dengan Rp108,2. Paham ya? Nah, ini yang kamu nanti akan gunakan pada harga satuan. Ya, ini dimasukkan ke harga satuannya. Semua rekap harga satuan ini sudah menganut ke indeks eskalasi, karena waktu mau mengambil harga, ini di tahun berbeda, sedangkan kita gunakan ini di tahun 2023. Paham ya? Nah, tadi yang kamu gunakan itu, makanya saya minta tahun yang digunakan misalkan 2021, maka harga yang digunakan di 2023 ini kamu kalikan dengan indeks. Ya, jelas ya. Kalau ada yang kamu ngambil di 2020 misalkan, ya indeksnya berbeda nanti. Ya, kalau ada di 2022 itu misalkan, maka indeksnya akan berbeda. Nah, indeks inilah yang tetap kamu kalikan. Indeks ini ada yang 5%, misalkan ada 8%, ada sekian persen. Nah, indeks ini tetap kamu masukkan indeks menjadi tahun 2023, sehingga semua harga yang ada di sini ini sudah menganut ke harga 2023. Paham ya? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Clear ya? Saya tutup ya ini ya. Permisi Pak, Ada saya lagi? mau Kenapa? untuk analisa produktivitas itu. Ya, silakan. Untuk analisa produktivitas tuh perlu dihitung analisa untuk alat beratnya juga. Oh iya, semua. Karena kalau dia ada pekerjaan dengan alat berat, maka pekerjaan alat beratnya yang menentukan. Oh, berarti juga dimasukkan ya Pak? Iya. Ya, baik Pak. Nah, semua itu dimasukkan. Jadi kalau produktivitas dari koefisien di AAS itu kan ada koefisiennya. Berapa produktivitasnya? Itu 1 per dari koefisiennya. Ya, itu adalah produktivitasnya. Nah, nanti kamu buatkan tabel mengenai produktivitas, cari produktivitas yang paling kritis. Yang paling kritis itu yang paling menentukan. Misalkan kalau tidak ada alat beratnya, tukang yang menentukan. Berarti tukangnya yang paling menentukan. Berarti produktivitas tukang itulah yang dihitung per hari dia bisa mengerjakan berapa meter persegi misalkan. Berapa meter kubik misalkan. Ya, berapa kilogram. Ya. Coba tunjukkan tadi yang analisis harga satuan. Nanti kamu buatkan tabel khusus Ya. produktivitas. Coba tunjukkan. Ini Pak. Nah, misalkan pembesian untuk 10 kg. Ya. Yang menentukan di sini adalah tukang besi. Maka tukang besinya ini berapa produktivitasnya per hari? Itu adalah 1 dibagi 0,07. Nah, kamu buat ke sampingnya nanti ya. Ke samping itu ada, di samping itu di kolom, misalkan kolom K buat pekerja,
berapa produktivitasnya, tukang besi berapa produktivitasnya, kepala mandor berapa produktivitasnya, mandor berapa produktivitasnya. Kemudian nanti kalau ada alat berat A, alat berat B, dan seterusnya, kamu bawa ke kolom KLM, NOPQ, dan seterusnya. Itu ya, sehingga nanti per kolom itu menunjukkan produktivitas pekerja maupun alat beratnya. Ya, kamu tidak usah menentukan yang agak rumit dulu, sebenarnya rumit dalam menentukannya, tapi karena kamu masih di S1, kamu gunakan dasarnya dari koefisien ini dulu. Ya, nanti kalau di S2 harus Anda akan menghitung sendiri. Baik, Pak. Ya. Jelas ya? Ya, cukup jelas, Pak. Berarti 1 bagi 0,07 berapa? 1 Pak. Taruh aja di kolom K, misalkan pekerja 1 bagi 0,07. Tukang 1 bagi 0,07. Jadi pembagiannya itu langsung kamu bagi 1 bagi dengan kolom G, 1 bagi dengan kolom G, gitu ya. Jadi semua yang ada di sel masing-masing Excel itu, rumusnya itu menggunakan rumus dari sel yang lain. Bukan kamu memasukkan sebuah angka. Nah ini salah, kamu masukkan bagi 0,07 itu salah. 1 bagi kolom atau sel F288. Ya. Tempatnya juga salah. Ya, bukan di sana tempatnya. Jadi selalu setiap perhitungan kamu tidak perlu akan menginput angka. Ya, angka langsung, tapi berdasarkan rumusnya. Ya. Ya, berarti bisa 14 kg per hari. Kalikan untuk 10 kg. Berarti 140 kg per hari ya. Itu ya, Mas? Ya, Jelas baik, ya? Pak. Jadi jangan menggunakan 1 bagi 0,07, 1 bagi sel yang dituju. Ya. Ya, ke kanan dan seterusnya. Itu ya. Clear ya? Nanti dari produktivitas itu kamu menghitung durasi pekerjaannya. Jadi durasi itu adalah satu grup pekerja dibagi dengan produktivitasnya. Nanti kalau terlalu panjang durasinya, kamu masukkan jumlah grup pekerjanya, kamu tambah. Ya, misalkan 10, kalau terlalu panjang, misalkan dikerjakan selama 1 tahun, tidak mungkin, proyeknya ini harus selesai dalam 1 tahun. Kamu bisa percepat dengan menambah jumlah tenaga kerjanya atau jumlah grup tukangnya. Clear ya? Iya, clear, Pak. Udah, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau dari saya cukup, Pak. Kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya cukup Pak. Sudah cukup ya? Bisa kerjakan untuk berikutnya ya. Saya sudah berikan link di Classroom untuk pengumpulan tugas produktivitas minggu depan. Ya, karena saya ngajar hari Jumat malam, UTBK-nya libur sampai hari apa ya? Sampai tanggal 8 sampai 10 ya. Kamu tanggal 12 ini bisa offline nggak pagi hari? Kan nggak ada kuliah biasanya pagi hari. Dok.
Bisa nggak pagi hari Jumat? Iya. Oh, ada yang beberapa kelas. Ada yang siang juga asistensinya ya? Pagi. Kelas yang lain? Kelas A, kelas B dan kelas A? Kelas A untuk minggu depan sepertinya siang nggak ada, Pak. Siang nggak ada. Siangnya nggak ada OSIS. Kelas B? Kalau misalkan begini, Mas Hedar, kamu coba arrange ya, kalau misalkan bisa jam 1 ya, setelah Jumatan ya. Misalkan nggak ada kelas yang lain ya, asistensi tugas yang lain kalau nggak ada, bisa jam 1 atau setengah 2 gitu ya. Iya, Kalau jam 3 itu terlalu sore. Ya, coba kamu arrange ya Mas ya. Bisa Iya, bisa baik, Pak. saya cek offline ya. Iya, Pak. Ya, jelas ya semua ya. Pengumpulan tugasnya bisa dikumpulkan di classroom ya, minggu depan. Oke, gitu ya. Sudah cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, kemudian yang schedule, kalian sudah bisa Microsoft Project belum? Saya sendiri belum bisa, Pak. Belum diajar ya Microsoft Project itu ya? Iya, sepertinya semester ini belum. Ada yang sudah bisa. Kalian harus belajar sendiri ini. Ya, karena nanti Anda menggunakan, paling tidak menggunakan Microsoft Project. Karena kalau kamu menggunakan manual, tidak akan selesai. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya cukup, Pak. Ya, sudah, saya tutup ya. Iya, cukup Pak. Ya, cukup, Pak.